Halo, nama saya Nanda Hamdala. Saya domisili dari Bekasi. Kerjaan saya sebagai chef dan juga konten kreator. Yang bikin gue suka sama pekerjaan gue sekarang sebenarnya cukup simple. Gue tuh udah tahu diri gue seperti apa, dan gue udah coba pekerjaan macem-macem di kuliner. Dari mulai kerja di hotel, kerja jadi asisten chef, dan ternyata karena gue punya background sebagai sarjana pendidikan tata boga, gue punya keharusan untuk mengajar. Makanya gue seneng ngajar karena ngelihat feedback dari orang-orang yang gue ajarin itu, mereka akhirnya seneng, punya ilmu baru, dan itu yang ngebikin gue jadi seneng sih. Karena gue seneng ngelihat orang lain seneng. Kalau waktu kecil pasti banyak banget ya, cita-citanya tuh macem-macem. Gue karena anak keempat dari 4 bersaudara, beda 10 tahun sama abang-abang gue. Dan gue jadi sering di rumah sama nyokap, ngelihat aktivitas nyokap masak kan. Nyokap gue tuh masakannya enak banget. Pada zaman itu, TV tuh kan isinya banyak acara masak kan. Nyokap gue juga ikutan nonton, otomatis gue sebagai anaknya nontonin juga. Ngelihat ada chef yang masak di TV tuh gue ngerasa kok keren ya gitu. Makanya gue bilang sama nyokap gue kalau pada saat itu gue pengen jadi chef. Waktu gue kerja di hotel selama beberapa tahun, gue ngerasa ilmu gue tuh kayaknya cuman kepake buat hotelnya aja. Karena gue punya sarjana pendidikan tadi, gue kayak punya keharusan untuk ngajar. Cuman masalahnya gue tuh nggak suka ngajar di formal. Gue jadi lebih sukanya tuh ngajarnya informal, kayak cooking demo, cooking class. Terus salah satunya makanya gue punya acara masak sendiri di TV. Itu kan sebenarnya ngajar juga, cuman in an entertaining way. Jadi ada sedikit sentuhan hiburannya. Dan ternyata itu adalah salah satu mimpi gue waktu kecil kan. Tadi gue udah bilang kalau gue suka nontonin acara masak. Dari pengalaman-pengalaman yang udah gue lewatin, dan kalau gue inget-inget lagi ya, gue nggak pernah pakai ijazah gue sekalipun loh. Selama gue lulus tahun 2013 pada saat itu. Kalau nggak harus punya ijazah kok untuk bisa jalanin apa yang lo percaya dan apa yang pengen lo ungkapkan ke orang tentang profesi lo gitu. Karena mungkin orang-orang bilangnya nyari validity atau nyari validitas gitu. Padahal sebenarnya memang kalau di dunia yang sekarang kan apa-apa harus di show up. Kalau lo nggak ke show up ya lo nggak bakalan ke reach out sama orang-orang yang pengen relate sama apa yang lo mau share. Makanya gue tuh konten tujuannya seperti itu. Kenapa akhirnya milih sepeda listrik untuk dijadiin alur gue sehari-hari ya? Gue tuh nggak berani bawa mobil ke jalan tol. Terus yang kedua, gue suka telat bayar pajak. Tapi akhirnya ketemu sepeda listrik yang fleksibel daripada motor. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita lagi ngisi bensin, itu kan artinya ngabisin waktu kita yang seharusnya bisa dilakuin untuk keperluan lain gitu loh. Udah nggak ngantri beli bensin, dan yang pastinya ini lincah dibawanya kalau sepeda. Mungkin karena rodanya kecil kali ya, nggak terlalu besar kayak motor, jadi gua mau manuver seperti apapun kayaknya gampang. Jadi menurut gue, karena waktu adalah uang, jadi gue mau cut off hal-hal yang sekiranya ngebikin gue tuh jadi nggak efektif dari segi waktu. Makanya gue pilih sepeda listrik supaya gue jadi lebih fleksibel aja. Gue tuh punya moto hidup, lo buat apa punya duit, tapi buat memperkaya diri lo sendiri gitu. Sedangkan hidup lo aja tuh terbatas, cuman sekian puluh tahun lah. Dan gue nggak mau selama gue hidup ini, gue cuman bisa bermanfaat buat gue sama keluarga gue aja. Gue pengen setelah gue nggak ada nanti, gue pengen punya legasi yang lebih umum dan luas. Makanya semenjak gue punya profesi sebagai chef, itu kan gue banyak ngebantu orang tuh yang tadinya dia nggak bisa masak, atau yang tadinya dia nggak punya usaha, akhirnya punya usaha kuliner. Makanya gue buka kelas online kan. Itu udah banyak banget yang ikut dan terbantu. Jadi menurut gue, moto gue bisa bermanfaatnya luas ke orang-orang yang tadinya gue nggak kenal, dan akhirnya gue kenal karena dia join di kelas gue. Jadi ya itu tadi yang ngebikin gue bahagia, karena gue bisa bermanfaat buat orang lain. So, jangan ragu untuk pilih pekerjaan yang berbeda dengan orang lain, karena kita semua itu sudah unik dan punya blueprintnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk beli Overo.